model direct to consumer atau DTC, yaitu menjual produk secara langsung kepada konsumen melalui toko resmi, website, dan juga aplikasi digital. Jadi transformasi ini menjadi menarik untuk dipelajari karena tentunya menunjukkan bagaimana perusahaan global itu dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan juga tantangan bisnis modern yang ada. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu profil singkat dari Nike sendiri, yaitu Nike didirikan pada tahun 1964 oleh Bill Bowerman dan juga Phil Knight dengan nama Blue Ribbon Sports sebelum diganti menjadi Nike pada tahun 1978. Kantor pusat Nike itu berada di Beaverton, Oregon, Amerika Serikat. Dan juga pada tahun 2023, Nike itu memiliki pendapatan lebih dari 51 miliar dolar Amerika Serikat dan juga mempekerjakan sekitar 79 ribu karyawan di seluruh dunia. Selain merek Nike sendiri, perusahaan juga memiliki beberapa merek terkenal seperti Jordan Brand, dan juga Converse. Nah, saat ini Nike ini menjadi salah satu pemimpin pasar global dalam industri pakaian dan juga alas kaki untuk olahraga. Nah, kita masuk kepada faktor pemicu transformasi bisnis model. Jadi, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong Nike melakukan transformasi bisnis. Nah, yang pertama itu adalah adanya revolusi teknologi digital. Jadi, perkembangan smartphone, commerce, big data, dan juga kecerdasan buatan tentunya membuka peluang bagi Nike untuk berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa adanya perantara. Jadi dengan teknologi digital, Nike itu dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih akurat melalui data yang dikumpulkan secara real time. Nah, yang kedua, itu ada tentunya perubahan perilaku konsumen itu sendiri, yaitu generasi milenial dan juga generasi Z lebih menyukai pengalaman belanja yang tentunya cepat, praktis, personal, dan juga berbasis digital. Makanya mereka juga lebih aktif menggunakan aplikasi dan juga media sosial dalam proses pembelian. Nah, yang ketiga adanya tekanan dari model wholesale. Jadi ketika produk Nike dijual oleh pengecer, perusahaan memiliki kontrol yang terbatas terhadap harga, promosi, pelanggan, pengalaman pelanggan. Jadi selain itu, margin keuntungan yang diperoleh juga lebih rendah dibandingkan jika menjual langsung ke konsumen. Nah, yang keempat adalah kejadian kemarin, yaitu pandemi COVID-19, yaitu pandemi mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju belanja online. Jadi saat banyak toko fisik yang tutup karena COVID kemarin, penjualan digital Nike itu meningkat lebih dari 80% sehingga semakin memperkuat keyakinan perusahaan Nike sendiri untuk mempercepat strategi DTC ini. Nah, yang kelima ada perubahan regulasi dan juga rantai pasokan global. Jadi Nike itu harus menyesuaikan operasinya dengan berbagai perubahan kebijakan perdagangan internasional dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada evolusi bisnis model Nike-nya sendiri. Jadi untuk memahaminya perubahan yang terjadi itu kita dapat menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Itu pada model lama atau wholesale itu ada pelanggan dijangkau melalui pengecer, lalu hubungan dengan konsumen bersifat tidak langsung, lalu data pelanggan sangat terbatas, lalu pendapatan berasal dari penjualan grosir, lalu fokus utama perusahaan adalah produksi dan pemasaran massal. Sedangkan pada model baru, yaitu direct to customer, Nike itu berhubungan langsung dengan konsumen, data pelanggan dapat dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam, lalu penjualan dilakukan melalui website, aplikasi, dan juga toko resmi Nike. Dan juga pengalaman pelanggan tentunya menjadi lebih personal dengan Nike itu. Dan juga tentunya yang paling penting adalah margin keuntungan menjadi lebih tinggi. Jadi dengan kata lain, Nike itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang jangka panjang dengan konsumennya. Nah, kita masuk pada strategi consumer, direct offense, dan juga triple double.
Jadi pada tahun 2017, Nike ini sempat meluncurkan strategi yang disebut dengan consumer direct offense. Jadi strategi ini dikenal dengan konsep triple double, yaitu pertama, double innovation. Nike itu berusaha menggandakan kecepatan inovasi produk agar dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Yang kedua itu adalah double speed, di mana perusahaan itu mempercepat proses dari desain hingga ke peluncuran barang. Jadi siklus produk yang sebelumnya sekitar 18 bulan itu dipersingkat menjadi sekitar 12 bulan. Bahkan bisa lebih cepat daripada itu, tergantung apa produknya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke double direct connections, yaitu Nike memperkuat hubungan langsung dengan konsumen melalui platform digital dan juga toko resmi. Strategi ini diperkuat oleh CEO berikutnya seperti John Donahoe melalui program Consumer Direct Acceleration. Jadi kita bisa masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu ekosistem digital Nike. Jadi salah satu kunci keberhasilan transformasi Nike itu tentunya adalah pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi. Ekosistem ini itu terdiri dari beberapa platform utama, yang yaitu adalah Nike.com yang berfungsi sebagai platform e-commerce resminya perusahaan. Lalu ada Nike Apps atau Nike aplikasi, itu yang digunakan untuk berbelanja, mengakses promo-promo eksklusif dan juga mengelola keanggotaan. Lalu ada Sneakers App. Ini adalah aplikasi khusus untuk peluncuran sepatu edisi terbatas yang sangat populer di kalangan sneakerhead. Lalu ada juga Nike Training Club, itu menyediakan berbagai program latihan kebugaran secara gratis, yang tentunya ini nyambung dengan Nike itu sendiri, karena Nike ini adalah perusahaan yang berbasis pada olahraga itu sendiri. Lalu ada Nike Run Club, yaitu aplikasi yang membantu pengguna mencatat aktivitas lari dan bergabung dalam komunitas pelari. Jadi semua platform tersebut terhubung melalui program Nike Membership yang memiliki lebih dari 160 juta anggota secara global. Jadi data yang diperoleh dari anggota ini menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Nike sendiri. Nah, kita masuk kepada implementasi strategi Nike di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan pasar yang sangat potensial bagi Nike itu sendiri, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan juga tingkat penggunaan smartphone yang tinggi. Peluang pertumbuhan pasar masih sangat besar. Jadi untuk menyesuaikan strategi DTC dengan kondisi Indonesia, Nike melakukan beberapa langkah. Yang pertama, bekerjasama dengan marketplace lokal. Jadi Nike itu membuat toko resmi di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Nah, yang kedua adalah membangun komunitas olahraga, di mana program ada yang namanya program Nike Run Club yang seperti tadi kita omongin, dan juga berbagai kegiatan olahraga lokal digunakan untuk meningkatkan kedekatan Nike itu sendiri dengan konsumen. Lalu yang ketiga ada menggandeng atlet dan juga influencer Indonesia. Jadi strategi ini membantu memperluas jangkauan merek terutama pada segmen anak muda. Namun demikian, Nike juga ini menghadapi beberapa tantangan di Indonesia. Di antara lainnya adalah persaingan yang cukup ketat, itu seperti ada Specs, Ortus, dan juga yang terutama adalah sensitivitas harga konsumen, masalah logistik, serta maraknya produk palsu. Jadi kita masuk yang selanjutnya adalah dampak transformasi. Jadi transformasi Nike ini menghasilkan beberapa dampak yang cukup signifikan. Dari sisi finansial, pendapatan Nike itu meningkat dari sekitar 34,4 miliar dolar pada tahun 2017 menjadi 51,2 miliar dolar pada tahun 2023. Lalu porsi pendapatan dari kanal direct to consumer juga meningkatkan dari sekitar 28% menjadi 43%. Nah, selain itu, penjualan digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dari sisi non finansial, itu adalah citra merek Nike menjadi semakin kuat, loyalitas pelanggan meningkat, Nike memiliki basis data konsumen yang sangat besar,
perusahaan mampu melakukan personalisasi pemasaran secara lebih efektif, dan juga program keberlanjutan seperti Move to Zero yang berguna untuk memperkuat reputasi perusahaan di bidang lingkungan. Nah, yang paling akhirnya tentunya adalah pelajaran apa yang dapat dipetik. Itu ada beberapa pelajaran penting yang tentunya bisa kita ambil dari kasus Nike ini. Yang pertama adalah berani berubah sebelum dipaksa berubah. Jadi Nike melakukan transformasi saat bisnisnya masih berjalan baik, bukan ketika sudah mengalami kritis. Nah, lalu kedua adalah data adalah aset yang strategis. Jadi data pelanggan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pasar dan juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga ada bangun ekosistem, bukan hanya produk. Nike tidak hanya menjual sepatu tetapi juga menciptakan komunitas dan juga layanan digital yang saling terhubung. Lalu yang keempat tentunya fokus pada visi jangka panjang. Lalu kita masuk pada kesimpulan bahwa transformasi Nike dari model wholesale menuju direct to consumer ini merupakan contoh keberhasilan perusahaan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital, pembangunan ekosistem yang kuat, serta fokus pada hubungan langsung dengan konsumen. Jadi Nike ini berhasil meningkatkan kinerja bisnis sekaligus memperkuat posisi kompetitifnya di pasar global. Kasus Nike ini memberikan pelajaran penting bahwa inovasi, pemanfaatan data, dan juga keberanian dalam mengambil keputusan strategis merupakan faktor utama dalam menghadapi era transformasi digital. Nah, jadi itu semua tentang Nike, perubahan Nike dari saya. Sekian, terima kasih.